Halo Daners, welcome back to my channel Mirza Kaisa. Oke, what's up cuy, balik lagi sama gua Mirza. Nah, di video kali ini kita bakal bahas lagi peralatan-peralatan gaming gear yang bakal menunjang kalian makin jago main game ataupun kalian dipakai untuk berkarya di dunia live streaming cuy. Dan di video kali ini video spesial karena akhirnya ya kan setelah 1 tahun menunggu, akhirnya brand satu ini masuk ke channel gua, yaitu adalah brand Fantech. Thank you banget nih buat Fantech akhirnya bisa mensupport channel ini. Dan sudah ditunggu-tunggu sama kalian semua, Fantech Leviosa, Fantech Luminos itu bakalan ada nanti ya. Pokoknya sabar aja, gua bakal bikin videonya eksklusif. Karena banyak banget dari kalian yang masih penasaran, Pak, Fantech Leviosa itu bagus gak? Mikrofon itu masih oke gak ya? Dan gue pun pernah bikin kompilasinya kalau Fantech Leviosa itu masuk ke dalam 5 mikrofon yang paling recommended untuk kalian dipakai buat live streaming game cuy. Dan gue akan rasain langsung sekarang apakah benar enggak sih, tapi nanti di next episode ya. Nah, untuk yang sekarang nih, episode sekarang gue bakal bahas salah satu mouse keluaran terbaru dari Fantech. Ini adalah mouse gaming yang tidak terlalu nge-gaming. Maksudnya kayak gimana? Jadi karena si Fantech sekarang ini tuh kan dia punya tujuan kalau misalkan peralatan yang dikeluarin oleh Fantech, peralatan gaming gear yang dikeluarin oleh Fantech itu tidak semata-mata untuk gaming doang, tapi mereka pun bisa dipakai untuk produktivitas, pakai buat editing dan juga untuk kreativitas cuy. So ini dia mouse keluaran terbaru dari Fantech, yaitu adalah Fantech Phenom 2 WGC 2. Oke, jadi mouse-nya ini sudah gua pakai selama beberapa hari dan gua di sini pengen ngasih bagi-bagi experience sama kalian semua. Ini adalah mouse keluaran terbaru dan gua pun sempat bingung ini ngomongnya bagaimana nih. Jadi judulnya itu namanya Phenom 2 dalam 2 Romawi, lalu tulisannya WGC 2. Jadi kalau misalkan secara bahasa Indonesia ya kalau gue sebutin Phenom 2 WGC 2. Nah, jadi ya udah biar agak kejaksel-jakselan ya kan. Phenom 2 WGC 2 kayak gitu cuy ya. Jadi ini mouse-nya cuy ya. Dan ini mouse-nya desainnya masih kelihatannya dari dusnya langsung kelihatan nih. Mouse-nya udah pasti orang brand Fantech. Mouse pun juga mouse gaming kayak gitu cuy. Nah, cuman di sini gue sudah coba dan ternyata nggak cuma buat gaming doang. Malah kalau misalkan kita dipakai buat the real gaming kompetitif kayak buat Valorant yang kita membutuhkan sensor tinggi, kayaknya ini dia belum masuk ke sana. Nah, karena ini mouse-nya adalah mouse yang low budget. Ini mouse harga sekitaran 150.000 aja cuy. Nah, oke, kita akan bahas semuanya, tapi kita urut dulu. Yang pertama itu adalah what's in the box, kira-kira ada apa aja sih di dalam si kemasannya. Oke, sebelum kita ngobrolin apa di dalam kemasannya ini, gue pengen notice dulu nih, dan gue sangat takjub banget dengan Fantech dengan harga 150.000 mouse. Si kemasannya ini tuh eksklusif. Jadi begitu gua buka nih si kemasan dari si Fantech ini, kita buka. Di sini ada load your weapon. Nah, begitu kita tarik, jadi di tik ada dua kemasan tersusun cuy. 2 kemasan tersusun dan ini eksklusif banget menurut gua untuk dari segi kemasannya. Lalu di dalam kemasan ini langsung kita disuguhi dengan dari si mouse-nya. Lalu kita mendapatkan USB receiver yang ada disambung ke dalam mouse-nya dan juga kita mendapatkan kabel dan juga documentation box-nya. Oke, di sini gua akan kasih ASMR dulu gimana waktu gua ngebuka dari si WGC 2 ini cuy. Wah, keren nih. Asli keren banget ya. Set, apa nih? Stop dreaming, start winning. Hashtag gear up and win. Dan keren parah cuy ya. Oke, kita langsung bahas dari mouse-nya sekarang. Gue akan bahas dulu pertama dari desain produknya. Oke, yang gue pengen kasih informasi dulu. Jadi si mouse WGC 2 ataupun WGC 2 ini, dia ini memiliki 3 varian warna cuy. Yang pertama adalah warna hitam yang bakal gue demonstrasiin kali ini, dan juga ada yang warnanya putih dan juga ada yang warnanya Tosca. Jadi gue dikasih sampelnya satu doang yang warnanya hitam. Ya, hitam paling masuk lah dengan hampir semua setup, kecuali kalau misalkan kalian punya keyboard putih ya masuk dengan mouse yang putih juga kayak gitu cuy. Oke, sekarang kita bahas untuk masalah desain yang lainnya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari desain mouse WGC 2 ini tuh memang 100% dia ini desainnya mouse gaming ambidextrous, yang dimana kita
kalau misalkan kalian yang tidak suka dengan yang palm grip gitu kan, ini simetris, jadi enak banget kalau misalkan dipakai handling ya. Cuman ada beberapa orang juga yang ambidextrous itu terlalu kararagok. Nah, ada gua di sini sebenarnya nggak jadi masalah, mau itu palm grip mau itu ambidextrous, karena gue lebih menyesuaikan dengan apa yang gue suka gitu. Misalkan gue suka dengan mouse yang bentuk mouse-nya kayak gini, meskipun dia ambidextrous ya udah gue pakai gitu. Dan gue pun juga di sini udah ngebuktiin dipakai buat nge-gaming pun oke. Cuman ya memang dipakai kayak buat fast hand, terlalu kecepatan tangan kayak buat dipakai Valorant kayak gitu agak masih sedikit nanggung lah. Beda banget dengan yang kalau kita pakai yang claw grip ataupun palm grip gitu kan. Nah tapi kalau misalkan dipakai buat editing, ini enak banget, nggak mudah canggel, nggak mudah pegel juga di tangan. Nah untuk masalah desain yang lainnya, dia pun juga masih memiliki RGB di bagian palmnya. Cuman RGB-nya kalem-kalem aja, nggak terlalu yang banyak ornamen ataupun yang terlalu lebay-lebay kayak gitu, jadi masih masuk ke dalam setup kalian. Lalu dia juga memiliki 6 tombol, yang sayang banget dia ini belum bisa di makro coy. Dan dia ini memiliki receiver yang tulisannya Fantech di bagian bawahnya, bisa kalian simpan di dalam mouse-nya. Kalau misalkan kalian pengen bawa mouse ini kemana-mana ataupun dipakai dalam satu tas bersama laptop. Dan juga dia ini memiliki switch on off ataupun echo, yang dimana kalau misalkan kalian hanya dipakai sekedar kayak buat mouse presentasi ataupun mouse sekedar ngetik, ini baterainya bisa sangat awet banget cuy. Oke, sekarang kita akan ngobrolin build quality dari mouse WGC 2 ini. Jadi ini mouse wireless 2,4 GHz yang udah pasti perdelayannya bisa diatasin lah ya. Bahkan ada mungkin perdelayan beda banget dengan mouse yang versi Bluetooth. Jadi yang namanya dongle itu pasti lebih stabil dibanding yang Bluetooth ya cuy ya. Tapi kalau misalnya kita sambingin dengan yang kabel, ya udah pasti tetap menang kabel. Cuma dengan harga 150 ribuan lu dapat dongle wireless, dan juga mouse-nya pun juga Fantech punya, dan build quality-nya pun juga sangat oke. Apalagi dengan full plastik dengan warna dope hitam kayak gini. Terus juga dia ini memiliki karet di bagian scroll wheel-nya. Lalu juga switch-nya ini pun juga cukup clicky dan cukup enak banget didengarnya. Dan juga dia memiliki switch di thumb-nya yang silent dan juga tidak begitu clicky cuy. Jadi 150 ribuan ini sudah masuk paket lengkap. Desainnya dapat, build quality-nya pun juga oke, wireless pula. Nah tapi nggak cukup di situ, di sini pun juga gue bakal bahas untuk fitur-fitur dari si mouse WGC 2 ini cuy. Oke, jadi untuk ketahanan baterai dari si mouse ini tuh dia ini bisa bertahan sampai dengan 40 jam. Dan ada satu teknologi yang menarik menurut gua nih yang dibikin sama si Fantechnya, yaitu dia ini punya yang namanya Ultra Quick Mouse Cat, yang memungkinkan gamer dengan cepat dan tepat mengarahkan mouse mereka ke mousepad dengan gesekan rendah cuy. Nah ini maksudnya kayak gimana? Maksudnya tuh intinya adalah mouse ini tuh licin. Jadi enak banget kalau misalkan kalian pengen nge-quick scope kayak gitu, ataupun kalian ngegeser, dipakai kayak buat ngedrag jarak jauh, ataupun mouse monitor kalian yang nge-wide 34 inch, itu kalian bisa leluasa dengan ngegeser dari si mousepadnya ini menggunakan dari mousepadnya. Tapi tergantung mousepadnya juga ya. Kalau mousepadnya yang nggak licin mah ya tetap nggak licin. Cuman karena dia ini punya mousepad yang menurut gua agak licin, meskipun kalian mousepadnya nggak terlalu licin, ini bisa dihandle dengan baik cuy. Oke, jadi untuk wireless dongle 2,4 GHz-nya pun juga sudah stabil di sini, dan dia bisa berjarak sampai dengan 10 meter untuk masalah radiusnya ya. Dan juga dia memiliki sensor PixArt 3212 dengan DPI up to 2400. Nah, ini maksudnya mouse gaming tapi yang nggak terlalu gaming, jadi DPI-nya itu dia masih mentok di 2400-an aja. Lalu untuk masalah baterainya nih, tadi gua ngobrol bisa sampai dengan 10 jam dengan kapasitasnya di 300 mAh aja. Dengan 20 juta klik switch, ya ini bisa bertahan lah hampir beberapa tahun ke depan. Dan juga 125 Hz polling rate yang menurut gua ini belum cocok banget dipakai kayak buat main Valorant cuy ya. Jadi cukup-cukupnya kalau misalkan dipakai buat game kasual aja. Dengan panjangnya di 13 cm kali 7 cm dan 4 cm, dan ini enak banget di genggaman tangan. Nah, ini mungkin jadi satu kegalauan dari gua. Mouse desain gaming tapi dia ini belum the real gaming banget, kompetitif kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian pengen mengandalkan mouse ini dipakai buat main game kompetitif, kayaknya kalian akan banyak menyalahkan mouse ini kalau kalah gitu. Tapi kalau misalkan dipakai kayak buat kerja, dipakai buat produktivitas ataupun kreativitas, desain dia udah kategori oke. Dipakai buat main game casual pun juga menurut gue ini udah oke lah. Dengan harga 150 ribuan lu bisa dapat desain mouse dan juga punya teknologi yang sekeren ini cuy. Oke, selanjutnya di sini gue akan bahas untuk masalah experience produk yang tadi juga udah hampir gue singgung di sepanjang video. Yang pertama, experience di saat dipakai buat main game Valorant, ya ini memang masih banyak kurangnya. Namun dipakai buat main game casual udah cukup oke. Apalagi game-game yang sekedar game-game story ataupun game-game narasi, ya dipakai buat stable guide juga masih oke. Tapi dipakai buat editing ini lumayan agak ngebantu menurut gue, karena dia ini memiliki mouse speednya yang cukup licin. Jadi masalah ngedragan untuk merasa presisi di saat gue pengen edit dari
dari sebuah timeline ataupun dipakai buat presentasi, presisinya udah sangat oke dan bener-bener sangat enak banget dari segi si mouse fitnya. Belum lagi dari masalah si handling dari si ambidextrusnya ini enak banget ya, dan gak ngebuat tangan gua pegal, tetap bisa standby terus beberapa jam meskipun tuh editing gua tuh panjang banget timelinenya, bisa nyaman banget lah pakai si mouse ini. Dan untuk masalah ketahanan baterai, si mouse ini sampai sekarang belum gua cas dan masih oke-oke aja sih, dan mungkin ya baru gua cas mungkin setelah 2-3 hari ke depanan. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kesimpulannya, apakah si WGC 2 ini worth it gak sih dengan harga 150 ribuan aja nih? Ya menurut gua untuk pesaingnya sendiri 150 ribuan dapat wireless, dia itu punya, ditambah dia ini punya teknologi mouse speed yang licin, terus desainnya ambidextrous, kayaknya dia hanya satu-satunya deh. Maksudnya dengan 150 ribu desain ambidextrous, berbeda dengan mouse pesaingnya yang lain yang pernah gue reviewnya. Itu dia kan desainnya palm grip, belum juga dengan catnya yang sekarang dikeluhkan banyak yang ngelupas, belum juga dengan wirelessnya yang sering error. Nah, selama pakai 7 hari ini dari si mouse WGC 2, gue tidak merasakan isu dari si loss connection dari si 2,3 Hz nya. Belum lagi kalau gue lihat dari masalah catnya, dia ini tidak akan mudah mengelupas seperti brand sebelah cuy. So jadi untuk 150 ribuan ini bisa jadi salah satu pilihan ya. Jadi kalau misalnya kita sandingin dengan pesaingnya 150 ribuan, kayaknya bukan masuk ke saingan tapi masuk ke pilihan. Jadi ini pilihannya adalah mouse ambidextrous, dia punya mouse speed yang licin, 150 ribu wireless juga kayak gitu cuy. Jadi masuk ke pilihan aja, tidak untuk kayak buat pesaing cuy. Nah, jadi menurut gua intinya adalah worth it banget lah, apalagi ini brand baru masuk ke channel gua, Fantech, dan siap nanti gua review dari webcam dan juga mikrofonnya, dan nanti kita lihat aja apakah sesuai dengan ekspektasi kalian gak sih Fantech ini bagus apa enggak. Nah oke, mungkin itu video dari gua, dan jangan lupa dan kesempatan pada waktunya, hormati gurumu, saya temanmu, itulah tanya kaum Budiman, see you next video, bye bye.